Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun saat ini kita berada. Puji Tuhan kalau kita hari ini masih boleh punya waktu sebentar untuk boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan secara singkat, kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan dalam doa kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk jam ini kami boleh melewatkan waktu kami untuk ada dalam renungan singkat. Biarlah Kau pakai hamba yang jauh daripada sempurna untuk boleh menolong kami sekalian kembali memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat beberapa ayat 1-3 ayat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama, 2, dan 3. Keluaran pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku menganggap engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Menarik Bapak Ibu Saudara, ini adalah perbincangan Tuhan dan Musa. Saat itu Tuhan sudah meminta, bahkan sudah mendelegasikan tugas bahwa bangsa ini akan keluar dari tanah perbudakan di Mesir adalah melalui kepemimpinan Musa. Dan kemudian dalam bacaan atau firman yang tadi kita baca dalam pasal 7 ayat 1, 2, dan 3, Tuhan sudah bilang bahwa nanti Tuhan akan mengeraskan hati Fir'aun dalam ayat yang ketiga. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Bukan tanpa sebab Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Mengeraskan hati Fir'aun yang seperti apa? Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, pasal-pasal berikutnya, bangsa ini kan berjuang untuk keluar menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah sendiri. Dan bangsa ini harus keluar dari tanah perbudakan itu. Tetapi kemudian kalau kita jumpai nanti di ayat-ayat berikutnya, bagian-bagian berikutnya, Tuhan sudah bilang di awal bahwa akan mengeraskan hati Fir'aun. Fir'aun berkali-kali tidak mengizinkan bangsa itu keluar dari Mesir. Dengan berbagai macam alasan menahan mereka, bangsa ini, untuk supaya tidak keluar dari tanah Mesir. Maka sebagai hukuman kita melihat bahwa ada beberapa tulah Tuhan beri, 10 tulah. Sampai kemudian akhirnya Fir'aun menyatakan bahwa memang Tuhan Allah Israel adalah Tuhan Allah yang hidup. Rasanya sepertinya kok Tuhan agak gimana gitu ya. Kok Fir'aun sengaja Tuhan yang mengeraskan hati Fir'aun. Maka kemudian timbullah tulah menimpa bangsa Mesir. Sehingga sampai ada 10 tulah melanda semua orang hari itu. Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhan terkesan seperti apa ya, kayaknya kok Tuhan gak mengasihi Fir'aun dan lain sebagainya. Bukan itu persoalannya. Tetapi ada maksud Tuhan yang tadi dikatakan bahwa dengan mengeraskan hati Fir'aun, Tuhan itu mau meneguhkan hati bangsa itu. Bahwa ada mujizat-mujizat Tuhan bisa lakukan untuk menunjukkan kepada bangsa itu juga, bangsa Israel, bahwa Allah Tuhan yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir nanti adalah Tuhan yang hidup, yang mujizat-mujizatnya bisa mereka lihat sendiri bagaimana tangan Tuhan kalau sudah bekerja. Maka kemudian ketika tulah itu diturunkan, hal-hal yang gak pernah terjadi sebelumnya terjadi. Mengerikan tulah-tulah itu kalau kita boleh baca kembali, renungkan kembali. Tapi Tuhan kemudian turun tangan melalukan setiap tulah ketika Fir'aun berkata, oke, bangsa ini boleh keluar. Memang Tuhan Allahmu adalah Tuhan Allah yang besar. Tapi kemudian kembali lagi hati Fir'aun dikeraskan oleh Tuhan. Sampai kemudian terjadilah tulah 1 sampai tulah 10. Tapi dari perjalanan hukuman yang macam-macam itu, bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkannya, air bisa menjadi darah. Tidak ada air setitik pun di negeri itu yang tidak berupa darah. Kemudian tulah berikutnya katak dan lain sebagainya. Gak bisa dibayangkan ketika hukuman itu menimpa. Bisa seperti itu, dan itu hanya terjadi pada saat itu. Gak bisa terbayangkan setiap hukuman yang datang hari itu. Tapi kemudian tangan Tuhan
turun tangan dan mengadakan mujizat, menolong, melalukan semua itu daripada mereka. Dan itu untuk menunjukkan betapa berkuasanya Tuhan. Tuhan bisa buat apa saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari apa yang kita baca, kita renungkan, bahwa Tuhan itu selalu punya maksud atas setiap hal yang terjadi di dalam hidup ini. Ada banyak maksud Tuhan dan ada banyak cara yang bisa Tuhan kerjakan dan lakukan untuk segala sesuatu yang akan Dia buat, yang akan terwujud, supaya manusia tahu bahwa Dia Tuhan Allah yang berkuasa. Tuhan bisa bekerja melalui banyak cara. Kita nggak bisa menghalangi kuasa Tuhan untuk bekerja dengan cara-caranya yang kadang-kadang nggak bisa terbayangkan oleh kita semua. Dan kalau dari peristiwa apa yang terjadi di dalam Keluaran, sebelum bangsa ini akhirnya benar keluar menuju ke tanah perjanjian, ada banyak hal-hal besar Tuhan kerjakan. Mujizat Tuhan kerjakan, hal-hal yang gak pernah dibayangkan Tuhan kerjakan. Bukankah kita bisa menyadari sekarang sekali lagi bahwa Tuhan bisa bekerja melalui banyak cara untuk maksud dan tujuan yang terbaik tentunya buat setiap anak-anaknya. Pada akhirnya memang Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, dan kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu begitu utuh dan sempurna atas mereka, bangsa yang dikasihi Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik benang merah dari peristiwa itu, kita sekarang disadarkan bahwa diingatkan satu perkara, bahwa Tuhan itu kalau bekerja atas saya, bekerja atas Bapak Ibu Saudara, mungkin seringkali kadang-kadang nggak sepaham begitu cara kerja Tuhan menolong kita. Tapi pada akhirnya kita bisa melihat bahwa cara kerja Tuhan adalah cara-cara kerja yang kadang-kadang di luar batas kemampuan kita. Kita nggak pernah berpikir seperti itu, tapi Tuhan bisa lakukan itu dan Tuhan bisa kerjakan. Dan Tuhan juga bisa melakukan mujizatnya untuk menolong kita melewati segala macam hal itu sampai pada titik di ujung sana. Kemudian kita mengalami yang namanya mujizat itu, yang mengalami yang bagaimana perjalanan itu boleh mendapatkan jalan-jalannya yang mungkin hari ini kita nggak tahu, dan kita mungkin nggak ngerti kok bisa ya Tuhan pada akhirnya bawa kita ke sana. Sekali lagi, kalau tangan Tuhan yang bekerja, kita nggak bisa halang-halangi cara kerja Tuhan. Apapun bisa Tuhan lakukan, dan pasti endingnya kalau Tuhan yang bekerja untuk kita, endingnya pasti semuanya untuk kebaikan kita. Bangsa itu akhirnya bisa keluar menuju tanah yang dijanjikan, sekalipun perjalanannya pada akhirnya memang cukup panjang, tapi paling tidak bagaimana tangan Tuhan menyertai bangsa ini tahap demi tahap, itu menunjukkan tangannya berkuasa dan mujizatnya senantiasa dipersiapkan bagi setiap mereka yang selalu berharap. Bangsa ini kan berkali-kali diperhadapkan pada pergumulan, tapi toh mujizat Tuhan selalu hadir. Kiranya tangan Tuhan yang sama akan menopang Bapak Ibu Saudara dan saya hari-hari ini. Mujizat apa, kerinduan apa, doa yang akan dijawab macam apa yang hari ini sedang kita nantikan dan sedang akan terwujud dalam hidup kita. Nantikan itu, Dia bisa bekerja melalui banyak cara. Mari kita berdoa, kiranya Bapak Ibu Saudara boleh tetap kuat dan boleh tetap diberkati dalam seluruh pergumulan dan doa-doanya hari-hari ini. Mari kita mengakhirinya di dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami menghampiri Engkau. Terima kasih untuk pengalaman perjalanan Musa bersama dengan bangsa yang Tuhan titipkan atasnya untuk dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Terima kasih bahwa berkali-kali Tuhan sudah menunjukkan kuasa dan mujizatnya. Itu untuk meneguhkan hati setiap mereka, bangsa yang besar itu untuk keluar dari tanah Mesir. Bahwa Tuhan yang menyertai mereka adalah Tuhan yang hidup, yang tidak akan meninggalkan mereka barang sedetik pun. Terima kasih, kiranya hari ini tangan yang sama, Tuhan yang sama yang kami sembah adalah Tuhan yang akan memberikan kami kemenangan di tengah-tengah ketidakmungkinan. Kami percaya kalau Tuhan bekerja, maka ada banyak kemungkinan boleh terjadi. Terima kasih, walaupun hari ini mungkin kami belum melihat cara Tuhan bekerja untuk kami dan pada akhirnya akan seperti apa, tapi kami tetap akan mempertaruhkan seluruh hidup, doa dan pergumulan kami hanya kepada Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, mungkin mereka sedang dalam pergumulan-pergumulan, menantikan doa-doa mereka terjawab, menantikan mujizat Tuhan boleh terjadi atas seluruh pergumulan mereka, entah itu sakit penyakit, entah itu urusan atau
persoalan-persoalan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan dalam apapun juga kami percaya cara Tuhan bekerja itu adalah cara Tuhan bekerja melampaui segala akal, dan kami percaya pada akhirnya, pada ujungnya kami boleh melihat kebaikan Tuhan di sana. Terima kasih, meteraikan kebenaran ini lebih lanjut ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.